Cerita dimulai ketika aktor papan atas Park Kang terkena skandal dengan salah satu aktris. Sahabat sekaligus manajernya yang bernama Jo Yoon langsung mengatasi masalah tersebut dengan baik. Park Kang dulunya hanya aktor biasa tapi dengan segala kemampuan dan usahanya dia akhirnya bisa dikenal banyak orang bahkan ke kancah internasional. Ibu Park Kang sangat bangga kepada putranya, dia tidak pernah menyangka bisa hidup sebagai seorang ratu, dan segala keinginannya bisa terkabulkan dengan mudah. Kesibukannya saat ini adalah keliling dunia dan mengkoleksi tas mahal. Di balik kesempurnaannya Park Kang tetaplah manusia biasa. Sesuatu selalu mengganggu pikirannya, membuatnya merasa cemas juga tertekan, tapi dia sulit menjelaskannya dan itu membuatnya susah tidur. Penggemar sekaligus psikiater Park Kang menyarankannya untuk mengurangi kesibukannya dan bersantai. Setelah menyelesaikan syuting di siang hari Park Kang menghadiri acara penghargaan pada malam harinya, di mana dia memenangkan nominasi sebagai aktor terbaik. Park Kang sangat bersyukur mengingat segala bentuk perjuangannya di masa lalu kini membuahkan hasil. Malam itu bertepatan dengan malam Natal, Park Kang membujuk Jo Yoon untuk menemaninya minum bersama di sebuah kedai. Meski awalnya menolak karena keluarganya menunggu di rumah, Jo Yoon khawatir sahabatnya akan membuat ulah dan menerima ajakannya. Sebagai gantinya Park Kang menyiapkan hadiah agar Jo Yoon bisa membelikan anaknya mainan. Saat itu mereka berdua membahas masa lalu saat mengikuti audisi akting dan masuk ke putaran final. Terkadang Jo Yoon selalu membayangkan bagaimana jadinya jika dia menggantikan Park Kang memenangkan audisi tersebut dan menjadi aktor terkenal sepertinya. Dia berkata bahwa Park Kang mungkin akan bahagia menikahi kekasihnya saat itu dan punya anak. Park Kang tidak senang masa lalunya diungkit tapi itu tidak menutup fakta bahwa dia masih memikirkan mantan kekasihnya sampai saat ini. Dia terpaksa memutuskan mantan kekasihnya So Hyun karena menurutnya itu pilihan terbaik untuk mengatasi masalah mereka kala itu. Pulang dalam keadaan setengah mabuk dia menolak tawaran Jo Yoon untuk mengantarnya pulang dengan taksi karena ingin menyendiri. Taksi yang dia tumpangi tampak berbeda karena penuh dengan hiasan Natal, dan anehnya supir taksi itu mengetahui semua masalah hidupnya. Supir itu bertanya kepada Park Kang apakah dia sudah puas dengan kehidupannya saat ini, atau justru menyesalinya. Park Kang membalas dengan dada sedikit kesal berkata bahwa tidak ada jawaban pasti untuk hidup. Supir itu pun bertanya jika Park Kang punya kesempatan untuk mengubah masa lalu apa yang akan dia lakukan. Park Kang tidak yakin itu dapat terjadi tapi saat dia memejamkan matanya keajaiban pun dimulai. Terbangun di keesokan harinya mendapati dirinya berada di rumah lengkap dengan keluarga baru. Pada kenyataan ini dia telah menikahi So Hyun dan dikaruniai dua orang anak kembar bernama Rohi dan Roha yang sangat menggemaskan. Tentu saja kenyataan itu membuatnya sangat terkejut. Dia segera pergi ke apartemen lamanya hanya untuk menemukan fakta bahwa dia sudah tidak hidup bergelimang harta dan tidak terkenal seperti dulu lagi. Park Kang belum bisa menerima kenyataan dan dia membuat keributan di apartemen lamanya. Sampai akhirnya So Hyun datang menjemputnya dengan kesal, setelah diamankan di kantor polisi. Park Kang mengingat kembali kata-kata terakhir sopir taksi yang membawanya semalam. Supir itu tahu bahwa Park Kang belum bisa melupakan mantan kekasihnya dan selalu berpikir apa yang akan terjadi jika dia tidak putus dengannya. Aku akan merubah pemikiran itu menjadi kenyataan karena jalan terbaik adalah mengalaminya, kata sopir taksi yang kemudian menjelaskan bahwa itu adalah hadiah Natal yang sangat spesial. Park Kang benar-benar bingung. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itulah kenyataan yang harus dia hadapi. Saat ini putri kecilnya Rohi menyadari ada sesuatu yang berbeda darinya. Dia berpikir ayahnya berubah menjadi manusia bodoh karena terlalu sering mabuk. Park Kang dengan sabar menjelaskan bahwa dia sedang kehilangan ingatannya. Rohi yang polos menanggapi itu seperti kejadian yang sering terjadi di drama televisi. Park Kang meminta Rohi untuk merahasiakan ini dan membantunya sampai ingatannya kembali. Tapi dia sendiri tidak yakin kapan itu akan terjadi. Park Kang akhirnya tahu bahwa istrinya bekerja sebagai guru seni, sementara dirinya adalah aktor biasa yang sangat jarang mendapatkan peran. Keadaan itu membuatnya jadi ayah rumah tangga yang bertugas menjaga anak-anak. Karirnya sebagai aktor tidak seindah seperti apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, dan itulah yang membuat dirinya di kehidupan sekarang selalu mabuk. Bagaimanapun Park Kang berusaha menyelidiki keberadaan taksi dengan hiasan Natal yang pernah ditumpanginya, tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dia juga datang menemui psikiaternya yang ternyata sudah tidak mengenalinya lagi. So Hyun menganggap keanehan yang dilakukan suaminya adalah efek samping karena terlalu sering mabuk. Sekarang dia menuntut penjelasan darinya apa yang sebenarnya terjadi. Park Kang menjelaskan semuanya dengan rinci tapi So Hyun tidak percaya dan menganggapnya bercanda. Sejak saat itu Park Kang mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya. So Hyun melihat suaminya itu selalu melamun dan dia selalu menyemangatinya, berkata bahwa akan ada saat di mana Park Kang menjadi aktor terkenal.
Di satu kesempatan Park Kang menerima tawaran juniornya untuk memainkan pertunjukan drama kecil. Di saat itulah dia akhirnya tahu bahwa sahabat lamanya Jo Yun telah menggantikan posisinya sebagai aktor terkenal. Meski sekarang dia menjadi sedikit sombong, Jo Yun tidak melupakan sahabatnya dan Park Kang ikut senang bisa melihatnya sukses. Jo Yun ada di posisi ini karena pilihan yang dibuat Park Kang. Pilihan saat dia meninggalkan audisi demi menghentikan Soo Hyun yang hendak pergi sekolah ke luar negeri lalu menikahinya. Kepergian Park Kang membuat Jo Yun tampil lebih tenang dan jauh lebih percaya diri, sampai akhirnya dia memenangkan audisi tersebut yang kemudian memberikan jalan besar untuk karirnya. Sebagai gantinya di kehidupan saat ini, Jo Yun tidak memiliki keluarga. Park Kang datang ke studio kecil tempat di mana istrinya mengajar seni. Dia merasa bersalah kepada So Hyun karena ajakannya untuk menikah menghilangkan kesempatannya untuk belajar seni di luar negeri. Jika seandainya dia tidak menghentikan So Hyun, ia sudah menjadi profesor seni dan banyak mengadakan pameran seperti di kehidupan sebelumnya. So Hyun memang selalu memikirkan itu, tapi dia sudah bahagia dengan kehidupannya saat ini, terutama karena kehadiran dua buah hatinya yang sangat dia cintai. Sudah banyak kenangan tertanam dalam dirinya bersama si kembar, dan dia tidak mau menukar itu dengan apapun. Park Kang tersentuh dengan perkataan istrinya. Dia sangat bersyukur bisa mendapatkan istri yang tidak hanya cantik, tetapi juga baik hati dan selalu mendukungnya. Di malam yang indah itu Park Kang larut dalam kisah romantis bersama Soo Hyun, sosok istri yang tidak pernah dia dapatkan di kehidupan sebelumnya. 뭐? 너 여전히 이쁘고 사랑스럽다고. 뭐야 그 눈빛은 살짝 설렐라 그러는데? Rohee menyadari bahwa hubungan ayahnya dengan sang ibu mulai membaik dan dia ikut senang melihatnya. Dia benar-benar mengira ayahnya lupa ingatan, dan senantiasa membantunya menjelaskan beberapa hal yang tidak dia ketahui di kehidupan saat ini. Di tengah kebahagiaan itu ibu Park Kang datang ke rumah untuk memeriksa keadaan putra dan keluarganya. Sekarang dia tidak hidup bergelimang harta dan sering mengeluh karena putranya lebih sering menganggur. Meski begitu dia tetap sosok ibu mertua dan nenek yang baik hati. Ibu Park Kang berpesan kepada putranya untuk mendatangi makam ayah yang semasa hidupnya selalu sibuk bekerja sebagai aktor. Pada saat di mana Park Kang merindukan ayahnya, tapi dia terlalu kecewa dan tidak pernah mau datang ke makamnya. Dia bahkan sudah tidak mengingat wajah ayahnya lagi. Setelah 20 tahun berlalu sebagai teman Jo Yun memberi info tempat audisi untuk Park Kang tapi tidak ada sutradara yang mau menerimanya. Jo Yun tidak mau sahabatnya hidup dalam kesulitan sehingga dia mencoba merekrutnya sebagai manajer pribadi, namun Park Kang menolak, merasa bahwa dia masih pantas untuk tampil di beberapa drama televisi. Ajakan Jo Yun membuat harga dirinya terluka. Seiring berjalannya waktu Park Kang semakin terikat dengan kedua anaknya. Dia bahkan sangat khawatir dan sedih ketika Roha terluka saat jatuh di taman bermain. Soo Hyun yang mendengar kabar itu segera berlari ke rumah sakit dan untungnya Roha tidak mengalami luka parah. Di saat itulah Park Kang akhirnya tahu bahwa istrinya tidak hanya sibuk sebagai guru seni, tetapi juga mengambil pekerjaan paruh waktu di minimarket. Park Kang sangat terpukul mengingat dia hampir tidak melakukan apapun untuk menafkahi keluarganya. Pada akhirnya dia menurunkan gengsinya dan menerima tawaran Jo Yun untuk bekerja sebagai manajer pribadinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Park Kang bisa merasakan apa yang dirasakan sahabatnya saat menjadi seorang manajer. Dia benar-benar sibuk mengurus keperluan Jo Yun dan harus selalu menjaganya dari berita tidak benar yang berusaha menjatuhkannya. Bagaimanapun Park Kang punya banyak pengalaman di dunia akting, dia bisa mengetahui potensi maksimal seorang aktor dan punya banyak kenalan orang penting. Berkat pengetahuannya itu, Jo Yun bisa mendapatkan peran kelas atas dengan bayaran yang fantastis. Di tengah proses syuting drama kerajaan, Jo Yun secara diam-diam merekomendasikan Park Kang untuk mengambil alih peran seorang pejuang. Park Kang menerima tawaran itu dengan senang hati, dan aktingnya benar-benar memukau karakternya sebagai pelindung raja yang diperankan Jo Yun sangat cocok dan dia begitu menghayatinya. Ketika drama itu tayang di televisi, Park Kang menjadi idola baru di kalangan ibu-ibu komplek, dan Soo Hyun sangat bangga kepadanya. Waktu berlalu kehidupan Park Kang bersama keluarga barunya terus membaik, dan dia semakin menyayangi kedua anaknya. Setelah bekerja bersama Jo Hyun dan memainkan peran yang cukup penting di sebuah drama, Park Kang tidak lagi mengkhawatirkan kondisi ekonomi, dia bahkan bisa menawarkan mobil dan rumah baru untuk istrinya. So Hyun turut berbahagia tapi dia tidak suka ketika Park Kang akhirnya terlena oleh kekayaan dan lupa dengan semua kenangan yang telah mereka buat bersama-sama. Park Kang hanya berusaha membahagiakan So Hyun dan anak-anaknya, tapi dia lupa bahwa dalam berumah tangga uang bukanlah segalanya, masih ada aspek yang lebih penting seperti kasih sayang, pengertian dan kebersamaan. Setelah membandingkan kehidupan sebelumnya, Park Kang menyadari bahwa dia merasa lebih bahagia saat bersama istri dan anak-anaknya.
Park Kang berharap bisa merasakan kebahagiaan ini untuk selamanya, tapi dia tidak yakin karena semua kebahagiaan itu datang secara tiba-tiba dan bukan hal yang mustahil jika semuanya akan hilang begitu saja. Drama yang dimainkan Jo Yoon dan Park Kang akhirnya selesai. Sutradara sangat kagum dengan kemampuan mereka berdua dan drama itu sukses besar. Salah satu artikel menceritakan perjalanan hidup Park Kang dan bagaimana dia memulai karirnya sebagai aktor biasa sampai akhirnya bisa terkenal melalui drama terbarunya. Istri dan anak-anak Park Kang sangat bangga kepadanya. Tak terasa 1 tahun telah berlalu dan hari Natal tiba. Jo Yoon dinobatkan sebagai aktor terbaik di salah satu acara penghargaan yang pernah dihadiri Park Kang di kehidupan sebelumnya. Jo Yoon sangat bersyukur dan dia berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukungnya. Di malam yang bahagia itu sama seperti sebelumnya, Park Kang dan Jo Yoon mampir di kedai langganan mereka. Park Kang bercerita bahwa mulai sekarang dia tidak akan menghabiskan waktunya hanya untuk mencari uang. Dia hanya ingin melewati hidupnya dengan bahagia bersama keluarganya. Beberapa kejadian yang sama terus terulang sampai akhirnya Park Kang menaiki taksi dengan hiasan Natal yang pernah dia tumpangi sebelumnya. Sementara Sohyun, Rohee dan Roha menunggu di rumah, Park Kang terkejut saat menyadari bahwa waktunya telah habis. "Bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah kau bahagia?" tanya supir taksi yang tampak tidak asing bagi Park Kang. "Apa aku akan kembali?" tanya Park Kang sambil menahan air matanya. Sopir itu menjelaskan bahwa Park Kang tidak punya hak untuk memutuskan, dan dia harus kembali ke kehidupan aslinya. Sopir itu bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang aktor, dia punya penyesalan mendalam yang tidak akan pernah bisa diperbaiki, penyesalan karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama putranya. Park Kang pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan takut. Rohee berkata bahwa Park Kang banyak berubah, tapi dia sangat senang dengan perubahan itu. Kemudian dia meminta sang ayah berjanji untuk naik komedi putar bersamanya di hari Natal besok. Park Kang menangis tidak yakin bisa menepati janji itu. Sohyun menunjukkan foto Park Kang saat masih kecil bersama ayahnya. Dia mendapatkan foto itu setelah berkunjung ke makam ayah Park Kang tempo hari, dan setelah sekian lamanya, Park Kang bisa mengingat kembali sosok sang ayah yang ternyata pernah datang menemuinya sebagai sopir taksi misterius. Di malam itu Park Kang mendekatinya dalam pelukan sebelum tidur. Dia tidak sanggup memejamkan mata sampai akhirnya semua kembali seperti semula. Park kaget terbangun di apartemennya dan bertemu dengan Jo Yoon setelah menyadari bahwa semua kebahagiaan yang telah dia lalui adalah mimpi. Park Kang memutuskan untuk menemui Soo Hyun yang sedang mengadakan pameran di Korea. Sikap Park Kang kepada Jo Yoon berubah. Dia meminta sahabatnya itu untuk kembali memainkan drama. Alih-alih terus menjadi manajernya, tampaknya mimpi itu telah memberinya pelajaran untuk lebih menghargainya. Park Kang meminta Jo Hyun pulang dan menemui keluarganya untuk merayakan Natal, sementara dia pergi menemui Soo Hyun. So Hyun Oh tengah menyiapkan pameran. Sebelum acaranya dimulai, Park Kang menerobos masuk dan tertegun saat melihat salah satu lukisan Soo Hyun berjudul Hadiah Natal. Lukisan itu menggambarkan pertemuan pria dengan seorang wanita di depan rumah pada musim dingin. Itu adalah rumah yang pernah ditempati Park Kang bersama So Hyun dan anak-anaknya. "Bagaimana kau melukis ini? Aku pernah melihatnya," tanya Park Kang kepada So Hyun yang terkejut melihat kehadirannya. So Hyun menjelaskan bahwa ini kali pertamanya dia memajang lukisan itu. Park Kang segera menunjukkan bahwa apa yang dia lukis itu pernah menjadi bagian dari kenangannya. Dia membawa Soo Hyun ke rumah yang sama dengan lukisan miliknya, di mana cinta mereka akhirnya bersemi kembali bagaikan takdir. Lukisan itu menggambarkan pertemuan mereka setelah sekian lama berpisah. Cerita pun berakhir ketika Park Kang menikah dengan Soo Hyun dan mereka dikaruniai 2 anak kembar yang dinamai Rohee dan Roha.